sahabat LPSK, ketemu lagi dalam program Jalan Panjang Keadilan. Hari ini kami kembali hadir di Provinsi Lampung, tepatnya di Lampung Selatan. Bersama saya ada Dr. Andri. Dr. Andri, jadi jangan takut kalau lihat dokter ya. Buat sahabat LPSK yang masih kecil bisa ditakutin kalau lihat dokter. Usah dokter. Dokter ini baik. Sekarang yang agak jahat itu adalah tepat bayar. Jadi kalau di front office sekarang ya agak menjadi antagonisnya. Gitu ya. Kalau dokter udah baik-baik lah dokter ya. Ya. Jadi kami hadir di Lampung Selatan bersama Dr. Andri dari RSUD Bogabazar. Nah, ini adalah rumah sakit umum daerah milik kabupaten, ya dok ya? Ya, betul. Oke. Udah lama dok mengabdi di RSUD Bogabazar? Di RSUD Bogabazar saya baru mulai sekitar 2019, namun bekerja membantu 2018 Desember pada saat tsunami. Desember akhir ya. Iya. Yang kasusnya sampai ke Banten dan sisanya di kita close disasternya itu pada Desember 2018. Yang Krakatau itu ya? Gunung Anak Krakatau baru batuk-batuk. Oh iya. 2000, oh iya betul. Yang ada artis ya, band itu ya, Seventeen ya. Ya. Oh itu masuk wilayah Lampung Selatan ya? Kebetulan dampaknya juga, untuk dampaknya memang dan cukup banyak pada saat itu 2018 Desember. Saya ingat itu kejadiannya sampai untungnya dibantu ya oleh banyak pihak, sampai dibantu oleh Rumah Sakit Bayangkara, Dokes Polda pun Dokes Polda Lampung pun turun ke sini. Banyak waktu itu banyak. Yang turun tangan. Nah ini yang menarik sahabat LPSK. Korban bencana kan banyak orang yang akan turun tangan untuk bantu. Ya. Nah kita hari ini bicara soal korban kejahatan dok. Ya siap. Kenapa korban kejahatan ini susah sekali mendapatkan akses untuk mendapatkan entah itu bantuan atau pemulihan? Apa karena itu adalah tindak pidana apa yang dilakukan oleh orang per orang gitu ya, sehingga sangat sulit untuk mencarikan keadilan untuk teman-teman jadi korban kejahatan. Nah LPSK itulah salah satu LPSK sebenarnya kenapa hadir melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban 13 2006, kemudian revisi jadi 31 2014. Bagaimana negara ini berperan untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya korban itu pemulihan. Karena orientasi peradilan pidana sekarang tidak hanya menghukum pelaku, tapi bagaimana memulihkan korban. Karena kalau hanya pelaku yang dihukum, korbannya bagaimana? Nah itu mungkin dokter punya pengalaman dalam membantu korban-korban kejahatan, tindakan medis. Terima kasih ya Pak Kiki sebelumnya. Sebenarnya saya sangat bersyukur dan bangga saya bisa diterima di rumah sakit ini, di Bogabazar tepatnya, karena dengan berganti-gantinya pemimpin dari waktu saya masuk hingga sampai saat sekarang, pemimpin dan atasan saya, maksud saya dengan para manajemen yang ada di rumah sakit Bogabazar berganti-ganti siklus ya, pergantian, tapi tetap mendukung dan membantu lewat cara mencoba mencari solusi agar kami untuk instalasi forensik bisa bekerja. Soalnya instalasi forensik mediko legal di Rumah Sakit Bogabazar masih dalam proses tumbuh karena masih baru. Jadi karena ibaratnya buka hutan. Itu belum semua RSUD punya dokter forensik ya? Betul, dan belum semua juga rumah sakit swasta contohnya mengerti peran forensik itu sendiri, begitu. Oleh karena itu saya cukup bersyukur di sini, ditambah lagi kami kemarin pernah punya kasus yang memang beragam ya kasusnya di kami ini, dan kebetulan ada yang perlu dirawat di sini dan kasus tersebut dari Lampung Timur dan kebetulan juga dirawat terus diperiksakan visum di sini. Disitulah awal perkenalan khususnya Rumah Sakit Bogabazar melalui instalasi forensik mediko legal dengan LPSK RI. Mulai dari situ akhirnya kami bekerja sama, dan kalau dihitung itu sudah di proses manajemen yang mana udah
sebelum-sebelumnya ini sudah sangat membantu, karena untuk instalasi forensik medico legal sendiri itu punya poli namanya kekerasan terpadu perempuan dan anak, itu sudah dibuka sejak 2019, dan misi visinya direktur dan pastinya pemerintah daerah setempat yaitu Lampung Selatan untuk one stop service, jadi 24 hours gitu. Jadi Itu salah satu keunggulan RSUD Bobazar. salah satunya itu, salah satunya untuk di bidang forensik medico legal, belum di bidang-bidang yang lain. Kalau Ya, yang lain ada apa aja yang tersedia? banyak di Layanan sini, medis di Bogor. salah satunya talasemia, banyak kok di sini. Memang hal tersebut kan dilihat lagi mana yang lebih berprogres dan nanti akan ke arah mana gitu. Karena Rumah Sakit Bobazar ini pun sudah punya spesialis yang cukup beragam. Boleh tahu dok, Bobazar itu siapa sih dok? Bobazar yang saya tahu adalah dulu dokter dari dokter pertama yang berasal dari Lampung Selatan dan juga yang membuka, jadi membuka pertama kali Perintisnya ya perintis, istilahnya perintis. Dulu juga setahu saya di sini jadi PNS itu baru 2011, dan bukan di sini saya dari puskesmas awalnya. Kemudian saya sekolah di Bandung Unpad, dan kemudian barulah saya ditugaskan di sini. Jadi dari puskes pindah ke Bobazar sesuai dengan keahlian. Salah satu bentuk apresiasi terhadap dokter Bob Bazar. Ya, tadi kan saya bilang Bukan namanya membuka hutan, dan kita namanya membuka hutan ya, seperti meraba alas roban harus di apa yang harus diinin gitu. Sekalinya baru belum buka 2018 sudah dapat kisah yang tsunami, itu menjadi bahan pelajaran buat kami. Begitu. Tapi progresnya lumayan cepat ya dok Bobazar ini ya. 2000 berapa 18-an ya? Untuk forensik ya. Untuk forensik, kalau belum yang bidang-bidang yang lain sudah cukup banyak. Berarti dukungan pemerintah daerah juga Cukup besar, Besar, cukup besar. Dan kebetulan kami pernah juga ada kasus yang menarik buat kami pada awal-awal 2019, seorang anak yang umur 3 tahun dan ternyata butuh dukungan dari berbagai lintas sektoral internal. Selain dokter bedah karena harus dioperasi kepalanya, lalu kemudian harus butuh fisioterapi. Pada saat itu walaupun belum ada dokternya, maksudnya dokter yang spesialis rehab medik, tapi lagi berproses untuk mencari dokter tersebut. Anak tersebut tetap kita bekerja sama dengan bagian fisioterapi, kemudian juga bekerja sama bahkan dengan bidang gizi, karena anak tersebut pun harus diperbaiki secara gizinya. Dan bukan hanya sampai di rumah sakit aja kita membantu anak tersebut, tapi sampai di rumah amannya. Itu memang menarik buat saya, karena saya pribadi sebagai dokter yang baru datang, saya kaget dengan dukungan teman-teman yang bukan hanya notabene dokter, tapi nakes lain itu pun mau bekerja sama gitu. Jadi hal itu yang menarik buat saya. Oh, ini tantangan buat saya. Walaupun saya pribadi sebagai ASN di sini, saya bekerja di tempat lain, dan di tempat lain saya kayaknya udah hiruk pikuk gitu, tapi masih didukung dengan Rumah Sakit Bobazar dengan hadirnya instalasi forensik dan keterbatasan saya sendiri. Jadi sahabat LPSK, ternyata kita nggak salah pilih lah bermitra dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bobazar ini. Banyak tadi disebutkan sama dokter. Nanti ada layanan-layanan medis yang menjadi unggulan ya, menjadi unggulan ya, Rumah Sakit ini. Dan ini juga memberikan manfaat lah untuk LPSK dan semua terlindung LPSK, khususnya yang berada di wilayah Lampung lah. Kalau melakukan tindakan medis, LPSK sudah punya mitra RSUD Bobazar. Mudah-mudahan nggak salah pilih. Mudah-mudahan salah pilih ya. Jadi begitulah sahabat LPSK. LPSK memang tidak punya tim medis sendiri, tapi kami punya mitra hampir di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Lampung Selatan. Nah, beberapa tahun terakhir LPSK mulai intervensi untuk kabupaten kota, jadi kita mencoba bekerja sama dengan fasilitas medis yang ada di kabupaten kota, termasuk Bobazar. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama dan pemenuhan bantuan medis yang diupayakan LPSK untuk para terlindung LPSK yang menjadi korban kejahatan. Mungkin tahun berapa kita
bekerja sama dok 3 tahun lalu, 4 tahun Ya, lalu. sekitar 2021 memang sudah ada gaungnya. 2002 secara persuratan, secara lisannya 2021. Ini masuk tahun ketiga. Awalnya gimana dok? Wah, ada LPSK ini Oh, barang apa lagi gitu ya? Ada kesan gimana tuh di awal pada enggak. saat LPSK Kalau saya pribadi sih, secara pribadi saya mengenal LPSK. Karena memang saya di lulusan kami pernah waktu kami bekerja sebagai chief resident bekerja sama dengan LPSK. Jadi kalau LPSK sendiri justru saya yang memperkenalkan ke Rumah Sakit Bobazar, enak nih kalau kerja sama LPSK RI. Itu manfaatnya saya kasih tahu. Kemudian kebetulan banget ada kasus yang di Lampung Timur dan memang bertetanggaan dengan kabupaten ini. Dan waktu itu saya ngobrol dengan yang bawa, sebenarnya beliau termasuk yang dari jejaring LPSK RI. Kemudian saya sampaikan daripada di Lampung Timur memang belum ada dokter forensiknya. Saya bilang daripada jauh-jauh, kenapa tidak di sini? Kemudian saya langsung kontak person, bahkan saya langsung berangkat sendiri ke LPSK RI yang di Cililitan. Saya yang jelas kalau sudah srek, nggak usah dibiayain pun saya jalan. Karena memang saya termasuk yang lumayan sering jalan gitu. Jadi itulah awal muasalnya memperkenalkan kepada rumah sakit. Kemudian tidak lupa juga saya memperkenalkan LPSK RI di tempat di mana saya bekerja, salah satunya di Menggala. Itu sudah juga kan, sudah MOU ya. Iya. Tambah satu lagi kemarin lagi proses juga, saya nggak tahu apa berlanjut atau enggak di Rumah Sakit Bayangkara Lampung, Polda Lampung. Demikian. Saya juga hadir kemarin itu ketemu Iya, direktur. saya pas nggak bisa tuh waktu itu. Iya. Karena memang permasalahan bantuan medis ini secara umum kita punya permasalahan pada saat Perpres 82 itu keluar ya dok. Iya betul. Jadi ada sistem jaminan kesehatan dikecualikan korban tidak pidana tidak bisa diklaim Iya oleh betul. BPJS, sehingga ini yang menyulitkan dengan asumsi ada lembaga negara lain yang melakukan bantuan medis untuk korban kejahatan. Iya. Masalahnya dok, tidak semua korban kejahatan itu menjadi terlindungnya LPSK. Iya, LPSK punya betul. mekanisme sendiri, Iya. sehingga pada saat mereka tidak menjadi terlindung LPSK, ditolak BPJS, akhirnya mereka harus bayar sendiri. Iya betul. Nah, itu jadi permasalahan kita, dan kita sering juga mendapat telepon dari teman-teman rumah sakit, bagaimana untuk kasus seperti ini. Oh, Gitu. iya. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan Bobazar ini, adakah Kalau di pengalaman? Bobazar sendiri pengalamannya kami bekerja sama juga, memang bekerja sama dengan Dinas P3A, PPA. Itu hanya untuk pada kasus perempuan dan anak. Anak kurang sama dengan 18 tahun ya. Kemudian yang khusus perempuan memang pada dasarnya kami melihat juga untuk karena kami sudah diajak untuk BIMTEK dari Kementerian PPA Pusat, lalu kemarin sempat saya pertanyakan juga bagaimana prosesnya bila mana dibantu LPSK. Memang dari utusan dari Kemen PPA mengatakan ya dok itu masih proses tunggu. Tapi yang setahu saya ya Pak, izin saya sambil menarik tadi Bapak sudah menyampaikan waktu Budir membuka acara ini di awal. Bahwasanya di Permenkes nomor 38 tahun 2022 ada pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan ini saya rasa kedepannya karena ini sudah ada di Permenkes pastinya nanti pimpinan pusat akan mengatur hal tersebut. Dan juga ada yang terbaru tentang Undang-Undang 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual ya. Ya, nah kalau saya rasa sih saya menyambut hal tersebut dengan baik adanya. Pastinya kalau selama ini kami berjalan, bila mana dari PPA ada nominal yang tidak bisa dibudget dengan nominal tertentu, maksudnya karena saking ini ya tinggi, nanti baru kami laporkan ke LPSK dengan syarat seperti yang kemarin disampaikan oleh tim dari LPSK yang datang ke sini, harus memberitahukan untuk plafonnya dulu pertama masuknya berapa. Jadi sejauh ini sih belum punya permasalahan ya, sejauh ini belum. Ya, sejauh ini belum.
Dan memang saya rasa perlu ditingkatkan dan diberi batasan supaya tidak tumpang tindih ya, overlapping. Ya. Mana yang dibiayai sebatas mana yang dibiayai oleh P3A atau LPSK sendiri. Memang secara administratif harus diperbaiki lebih ini ya. Ya namanya proses tumbuh, jadi harus diperbaiki lebih baik lagi gitu. Mungkin kedepannya bisa ajak BIMTEK jadi biar mengerti juga teman-teman yang ada di kabupaten-kabupaten yang sudah bekerja sama dengan LPSK RI. Karena kalau dari kami, untuk tim kami sudah ada dikirim ke Kementerian Kesehatan terkait tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dan TPPO, dan juga sudah ada dari Kementerian PPA, kami juga sudah dikirim. Jadi kalau dari tim kami sudah lengkap secara Kementerian Kesehatan, secara Kemen PPA, sedangkan saya sendiri sudah dikirim tapi internasionalnya ya. Jadi 3 hal itu sudah lengkap kalau melihat SDM di sini. Itu. Nah, itu mungkin sedikit keunggulan lah, bukan keunggulan, dari beberapa tindak pidana itu yang dikecualikan sistem kriminalnya itu untuk perempuan, anak, kekerasan, itu sudah ada beberapa, tapi yang kadang menjadi ini korban-korban kejahatan jalanan ini, Dok, yang tiba-tiba datang ke rumah sakit dengan bekas bacokan di jalanan, dia menjadi korban menurut BPJS, padahal dia belum lapor polisi, ya kan? Nah, sementara yang menentukan status hukum itu kan penyidik, penyidik polisi. Betul. Saya nggak tahu apa klaim, misalkan dia mengajukan ke BPJS, kenapa dia ditolak, misalkan karena kamu korban kejahatan, tapi yang menyatakan korban kejahatan nggak ada nih, polisi belum tahu, misalkan, tapi klaim tetap ditolak. Dari LPSK dia belum mengajukan, dan kalaupun mengajukan karena kasusnya mungkin bukan prioritas LPSK, kemungkinan besar akan ditolak, walaupun diterima prosesnya panjang 30 menit maksimal, 30 hari maksimal, 30 hari maksimal, ya kan? Ya, betul. Itu akan menjadi terhutang rumah sakit misalnya. Itu yang jadi permasalahan di lapangan, yang banyak jadi permasalahan. Kalau kekerasan perempuan sedikit lebih maju dengan undang-undang baru, betul. Kemudian banyak pihak juga yang peran serta, pemerintah daerah juga punya legal standing untuk menganggarkan itu, untuk perlindungan perempuan dan anak, karena sudah ada dalam nomenklatur anggaran di Permendagri. Nah, tapi untuk korban-korban kejahatan jalanan ini yang banyak, kok. Ini jadi permasalahan kita ya. Betul. Kalau itu sih saya masih optimis dengan adanya undang-undang tadi yang terbaru ya, Permenkes nomor 38 2022, pastinya nanti kan ada turunannya. Untuk sementara ini memang itu menjadi masalah, yaitu salah satunya yang datang ke rumah sakit kan belum tentu itu jadi korban, ternyata dia juga pelaku. Ya. Betul. Tapi rumah sakit tidak boleh melihat itu ya. Melihat itu, jadi harus equal. Jadi mereka itu adalah pasien. Kebetulan untuk Rumah Sakit Bobazar sendiri dari awal forensik dibuka, tepatnya 2019, kami memang sudah bekerja sama dengan pihak Kepolisian Resort Lampung Selatan. Kalau sesuai dengan instruksi Kapolri nomor 25 tahun 1975, memang untuk surat permintaan visum hanya 1 kali 24 jam. Tapi karena kami sudah bekerja sama, itu ada tenggat waktu 3 kali 24 jam. Jadi walaupun pelaku atau korban itu datang ke rumah sakit, tidak mendapatkan surat permintaan visum, tetap harus kita pegang sebagai pasien dan dicatatkan dalam rekam medis, kemungkinan ini adalah korban, kita anggapnya seperti itu. Dan nanti rumah sakit jemput bola, kami terima pasien seperti ini, arah curiga ke arah ini dengan luka-luka yang sudah dikonsultasikan ke pihak forensik, dan kemudian kita lapor ke polisi. Jadi udah ada tuh surat permintaan visumnya datang, gitu. Dan kalau masalah bayaran semua masih ya, masalahnya sama, masih belum ketemu titik ininya, masih bayar dulu pribadi, gitu. Yang nggak enak kan kalau misalnya kasusnya laki-laki ya. Ya kan, kalau misalnya korbannya adalah laki-laki, kan kalau bacok atau habis nonton hiburan, organ tunggal gitu, yang ada biduannya, kan laki-laki, yang nggak jelas siapa dia, sebagai pelaku kah atau sebagai korban kah gitu kan. Tapi tetap rumah sakit tidak boleh menolak mereka sebagai pasien walaupun belum ada surat permintaan visumnya. Gitu. Selain kasus yang Lampung Timur, mungkin ada perkara korban-korban lain yang rujukan LPSK, Dok?
Kemarin ada memang, namun saya nggak tahu itu sudah dipindahkan ke Polda. Waktu itu kasusnya adalah ART ya. Heeh. Kecurigaan kami waktu pada saat itu sepertinya TPPO, terus akhirnya diambil alih gitu. Waktu itu ada memang diperiksakan di sini, kemudian dinaikkan tingkatnya, jadi ke Polda. Nah, tapi ini menarik yang disampaikan Dr. Andri tadi, pada saat di awal teman-teman medis sudah tahu ini dugaannya tindak pidana, kemudian langsung punya pikiran selain melaporkan itu kepada pihak kepolisian, ada LPSK gitu ya dok ya? Iya betul. Untuk membantu untuk melakukan pengungkapan perkara dengan melibatkan LPSK di dalam. Ini salah satu yang kami harapkan juga sebenarnya dok. Jadi Apa tuh? kami punya teman-teman jejaring ini loh yang bisa. Jadi kalau hanya LPSK menyuarakan LPSK adalah ini agak sulit. Nah, dengan kami didukung oleh teman-teman, termasuk dari teman-teman bukan hanya NGO, termasuk dokter, ternyata yang bisa menyambungkan korban dengan LPSK. Nah, ini yang kami sangat apresiasi sehingga masyarakat tahu bahwa negara ini punya program perlindungan terhadap si korban. Iya, betul. Betul. Mungkin yang perlu menjadi tambahan dan perlu menjadi masukan adalah kalau kami kan hanya menerima secara kebetulan ada yang tahu tentang LPSK dan secara leaflet dan ininya memang hanya terbatas, mungkin ke depannya supaya kan sudah kerjasama nih dengan pemerintah daerah kami supaya nanti orang aware, terus yang menjadi apa, kita saling melengkapi ya, namanya proses tumbuh ya. Siapa kontak person semacamnya, customer service-nya atau apa, jadi orang bisa melaporkan saya harus begini loh gitu. Jadi kalau saya sih cuma tahu kalau LPSK RI karena saya juga bekerja di rumah sakit lain, memang LPSK kan sudah ada tuh di ranahnya kepolisian seperti itu. Tapi kan konteksnya beda ya. Iya. Kalau di kami adalah salah satunya dari yang slide yang sudah dibagikan ke kami. Untuk di bidang medisnya, terutama untuk mengumpulkan barang bukti medis. Jadi pemeriksaan maupun cairan tubuh dan lain sebagainya itu dianggap sebagai barang bukti medisnya. Gitu. Nah itu teman-teman obrolan kita sama Dokter Andri. Iya. Nah, beliau sudah sangat paham LPSK kayaknya. Kalah saya. Enggak Pak. Dan kami Proses berharap tumbuh. banyak dokter-dokter lain juga sehingga informasi soal LPSK ini tidak hanya keluar dari mulut kami gitu ya, keluar juga dari mulut-mulut jejaring kita, termasuk dari kalangan fakultas medis, maksud dokter-dokter ya, harapan kami seperti itu sehingga masyarakat yang menjadi korban yang diketahui pertama oleh teman-teman di kedokteran misalkan bisa menyambungkannya dengan LPSK. Iya. Ya, salah satu kenapa ya kami hadir ke rumah sakit ini mungkin salah satunya itu dok, agar informasi ke masyarakat bisa mengalir juga lewat rumah sakit. Nanti mungkin kami susulkan dengan berbagai alat peraga, sosialisasi lah di rumah sakit. Kami coba titipkan di sini kalau diizinkan biar masyarakat lebih. Karena memang rumah sakit Bawabazar sendiri, saya bersyukur juga didukung karena kami ada program untuk mengenalkan, salah satunya sudah berjalan ya Pak dari tahun lalu di medio September tentang stop kekerasan, khususnya ini remaja ya, stop kekerasan dan kekerasan seksual pada remaja. Dan memang kami sudah mulai apa ya namanya istilahnya ke SMP dan SMA, dan itu kami stuck dulu sebentar, nanti mulai lagi seperti itu. Itu memang bukan dari isi kepala saya, kayak terlalu ini banget ya. Jadi teman-teman yang ada di lingkungan saya, khususnya di tim forensik maupun di ternyata yang tahu dan ingin itu orang-orang di lingkungan luar forensik. Jadi kami pun bersyukur termasuk saya punya ada bekerja dan hidup selama bekerja ini ada di lingkungan ini. Padahal kasusnya banyak. Betul. Apalagi kekerasan remaja ini ya. Iya. Tapi ini nanti tema menarik sahabat LPSK. Saya Dia. sedang memikirkan bullying itu dok. Seberapa besar pengaruh bullying itu sehingga orang bisa menjadi malu dan harus mengakhiri hidup. Nah nanti itu temanya nanti kita cari ahlinya ya. Karena saya zaman bullying zaman saya mungkin agak berbeda kok, sekarang lebih lemah teman-temannya sehingga bisa mengambil keputusan udah saya mengakhiri hidup karena saya selalu dibully setiap hari. Saya tidak tahu seberapa tajam mulut itu melebihi pedang sehingga memaksa orang bisa untuk melakukan mengakhiri hidup. Tapi itu temanya ke depan. Sahabat LPSK tunggu, kita akan cari ahlinya lah untuk bicara soal itu.
Terima kasih sahabat LPSK, terima kasih Dokter Andre. Sama-sama, Kami terima sudah kasih diterima banyak. di RSUD Bogor Lampung Selatan. Sama-sama. Sampai jumpa di program Jalan Panjang Keadilan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok.